Baik, berikutnya. Kejadian berapa sekarang? Catatan antum yang keberapa? Yang ke-12. Baik, sekarang yang ke-12. Ini yang ke-12 dan yang ke-13 sama-sama Bai'atul Ridwan. Tapi satu Bai'atul Ridwan yang pertama dan yang kedua Bai'atul Ridwan yang kedua. Jadi yang ketiga, yang ke-12 dulu. Bai'atul Aqabah ya. Bai'atul Aqabah al-ula. Iya. Bai'atul Aqabah al-ula. Al-Aqabah itu di pembahasannya orang Arab itu adalah jalan yang berada di gunung. Iya. Jadi tempat agak berada di lereng atau di gunung begitu. Dan ini Aqabah ini itu tempat antara Mina dan Mekah, antara Mina dan Mekah. Iya. Jadi sampai sekarang pun ada sebagian tempat yang di lereng itu disebut Aqabah. Karena memang bahasa Arab seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan Bai'atul Aqabah yang pertama itu yang disebutkan oleh penulis di sini. Kata beliau, wal bai'atul ula ma'athnai asyara min ahli Taibata kama qad dzukira. Ya, Bai'at Aqabah yang pertama itu antara Nabi SAW dan 12 orang. 12 orang dari mana? Ahli Taibah, dari penduduk Medina. Dari penduduk Medina. Taibah itu salah satu nama dari apa? Nama kota Medina. Iya. Ahli Taibah. Baik. Kama qad dzukira. Sebagaimana hal tersebut telah disebutkan oleh para ulama. Ya, maksudnya disebutkan di buku-buku tentang sirah. Tentang sirah. Dan ini kejadiannya di tahun 12 setelah Al-Bi'tsah, setelah Nabi SAW diutus sebagai seorang Rasul. Iya. Dan ini disebut dengan nama Bai'atu apa? Bai'atul Aqabah al-ula. Tadi apa artinya Al-Aqabah tadi? Tempat yang tinggi, berada di lereng gunung. Iya. Itu disebut Aqabah. Tepatnya di mana tadi? Antara Mina dan Mekah. Antara Mina dan Mekah. Baik. Jadi Rasulullah SAW itu dimaklumi bahwa apalagi setelah pamannya meninggal, kalau ada musim maka beliau mendatangi orang-orang di musim itu. Dan beliau tawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab. Iya. Beliau tawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab. Dan beliau berkata, "Man yahmuluni ila qaumihi fa uballighu kalama rabbi. Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballighu kalama rabbi." Siapa yang ingin menerima saya lalu dia bawa saya ke tengah kaumnya supaya saya sampaikan firman Rabbku, sebab orang-orang Quraisy telah melarang saya akan hal tersebut. Jadi ini memberikan kepada kita faedah ya, bahwa Nabi itu uslub mengajak dan menawarkan itu dengan membacakan Al-Quran, kalam Allah yang dibacakan. Makanya terhadap orang Arab beliau bacakan Al-Quran. Dan itu cukup untuk membuktikan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang Arab itu tidak bisa mendatangkan semisal dengan itu. Iya. Jadi Rasulullah SAW menawarkan hal itu sampai akhirnya
beliau pun dijumpai oleh sekelompok orang dari Al-Ansar. Ya. Sekelompok dari Al-Ansar radhiyallahu taala anhu. Dan terjadilah Bai'atul Aqabah tersebut. Dan di sini disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala jumlahnya ada 12 orang. 12 orang itu kebanyakannya dari kabilah Al-Khazraj. Ada 10 orang dan 2 orang dari Al-Aus. 2 orang dari Al-Aus. Iya. Jadi ini nama-nama sebagiannya dimaklumi ya nama-namanya. As'ad bin Zararah, Auf ibn al-Harith, Mu'ad ibn al-Harith ini bersaudara, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Dakwan bin Abdul Qais, Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ini ada riwayat-riwayatnya, Ubadah bin Samit, Yazid bin Sa'labah, Labbas bin Ubadah. Ini semuanya dari Khazraj, 10 orang. 2 orangnya lagi dari Aus, Abul Haytham, Malik bin Tayhan, dan Waim bin Sa'idah. Waim bin Sa'idah. Ini disebut bai'at. Ya, 12 orang. Dan nas bai'atnya itu disebutkan oleh Ibnu Ishaq disebutkan oleh Ibnu Ishaq sebagaimana dalam Syirah Ibnu Hisham dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala juga dari jalur mereka. Dari sahabat Ubadah ibnu Samit. Jadi ini dan tidak tanggung-tanggung riwayat ini ya, langsung dari pelaku. Dari orang yang ikut di Bai'atul Aqabah yang pertama, Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kuntu fi man hadara al-Aqabah al-ula. Kata beliau, saya termasuk orang yang hadir di Bai'atul Aqabah pertama. Wa kunna 12 rajulan. Dan kami 12 orang. Fabaya'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bai'atin nisa. Iya. Maka kami pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti baiat Nabi terhadap para perempuan. Itu baiat terhadap perempuan itu yang disebut di akhir surah Al-Mumtahanah. Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala an la yusyrikna billahi syai'an dan seterusnya. Jadi itu baiatnya, nas baiatnya. Iya, dan itu sebelum diwajibkan perang atas kami. Baiatnya itu kata Ubadah, alla nusyrika billahi syai'a wa la nasriqa wa la nazni wa la naqtul awladana wa la na'ti bi buhtanin naftarihi baina aydina warjulina wa la na'sihi fi ma'ruf. Ini persis ya di ayat itu. Baiat terhadap perempuan yang diambil. Kata Ubadah, Nabi bilang ke mereka, "Fa in waffaitum falakumul jannah." Kalau kalian penuhi baiat ini, maka untuk kalian surga. Wa in khasyitum min dzalika syai'an fa amrukum ila Allah. In syaa'a adzabakum wa in syaa'a ghafara lakum. Tapi kalau kalian kurang di dalam hal ini sesuatu, perkara kalian kembali kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, Dia menyiksa kalian. Kalau Allah berkehendak, Allah mengampuni kalian. Jadi itu nas baiatnya. Jelas ya? Dan ini perlu saya ingatkan ya, baiat itu cuma ada dari para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya berlaku untuk kepala negara atau siapa yang ditunjuk oleh kepala negara yang menjadi pemimpin wilayah, pemimpin pasukan. Itu baiat. Jelas ya? Tidak ada baiat kepada kelompok dan jamaah-jamaah. Apalagi kepada ormas-ormas dan partai-partai. Itu semuanya baiat yang batil. Diharamkan. Sebab itu sumber perpecahan. Sumber perpecahan. Di tengah manusia, itu baiat itu menyatukan hati. Karena dia punya sumpah setia kepada kepala negara saja. Dan itu yang menyatukan hati namanya. Kemudian baiat di petunjuk Nabi itu tidak ada yang berkata saya membaiat engkau ya Rasulullah terhadap Islam zahir dan batin. Hebat sekali zahir dan batin. Iya. Gimana caranya dia merekomendasi dirinya bisa melaksanakan Islam semuanya zahir dan batin?
Itu dia berdusta atas nama dirinya sendiri. Sahabat itu kalau membaiat Rasulullah hanya sebagian hal saja. Seperti ini, baiatul aqabah ini. Cuma yang dipoinkan baiat kepada perempuan, tidak berbuat kesyirikan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anaknya, tidak mendatangkan buhtan, tidak bermaksiat. Jarir bin Abdullah berkata, bayana Rasulullah as-sami wa ta'a wa nushi li kulli muslim. Cuma 3. Dengar dan taat kepada pemimpin dan menasihati setiap muslim. Tidak ada yang berkata, saya membaiat engkau ya Rasulullah terhadap Al-Quran dan Sunnah. Hebat sekali bagaimana dia hidup. Dia bisa menjamin diri yang menjalankan satu persatu dari ayat Al-Quran dan Sunnah, apalagi zahir dan batin. Ya Masya Allah ya. Ini semuanya sikap ekstrim, gulu, berlebihan. Iya. Berlebihan. Dan itu tidak dibenarkan di dalam beragama. Baik. Jadi ini baiat al-aqabah. Yang pertama yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap 12 orang sahabat.